punya talenta yang besar gitu ya, bisa kita kasih sama Tuhan, atau uang kita persembahkan buat Tuhan. Nah ternyata bukan itu ya. Ada orang berpikir bahwa menjadi penyembah yang benar berarti nggak boleh nggak boleh absen dari gereja gitu ya. Nggak boleh absen, rajin beribadah gitu ya. Ternyata bukan itu ya. Nah kita mau lihat sama-sama Yohanes 4:23. Kita baca sama-sama 2 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian ya. Jadi dari ayat ini kita bisa baca intisarinya, yaitu bahwa yang diinginkan oleh Bapa kita adalah penyembahnya ya. Saya dan kita semua yang hadir pada saat ini di tempat ini ya. Jadi Bapa bukan menghendaki penyembahannya. Memang kalau dipikir secara logika sih, emangnya Tuhan perlu penyembahan kita gitu. Sementara Dia memang sudah ciptakan semua yang ada di bumi ini kan. Kita cuma bisa memberikan sama Tuhan apa yang Dia ciptakan, ya kan? Bisa kebayang nggak? Kita pikir kita mungkin bisa berikan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa membuat Tuhan itu kemudian benar-benar bisa nerima gitu dengan apa yang kita bisa berikan ya, kebaikan kita bahkan mungkin begitu ya. Ternyata Tuhan itu menginginkan lebih dari itu. Apa yang diinginkan oleh Tuhan kita itu adalah sesuatu yang dari dalam diri kita sepenuhnya ya. Jadi diri kita itu loh yang diinginkan Tuhan. Mau kamu pintar main drum, mau aku nggak pandai main drum, mau dia bisa main musik, aku nggak bisa main musik, mau kita sehat atau mungkin kita sakit sekalipun, yang Tuhan inginkan itu adalah keberadaan diri kita sepenuhnya. Apa yang saat ini ada di dalam diri kita, nah itulah yang Tuhan inginkan. Jadi sebagai penyembah yang benar berarti Tuhan mau pribadinya ya, saya dan kita semua yang hadir pada malam ini. Katakan amin ya. Nah, apa yang dimaksud dengan menyembah? Dari kata aslinya itu di Perjanjian Lama, karena bahasa Perjanjian Lama asli itu adalah Ibrani, maka dia disebut dengan sakal. Dan di dalam Perjanjian Baru kata menyembah itu proskuneo ya, bahasa Yunani. Ayatnya banyak ya, yang menyatakan sakal menyembah dalam Perjanjian Lama sendiri itu ada 166 ayat, dan tersebutkan dia 172 kali tentang menyembah. Lalu di dalam Perjanjian Baru proskuneo itu ada 54 ayat dan disebutkan 60 kali di dalam Perjanjian Baru, dan ini Bapak ambil dari Alkitab versi King James Version ya, karena itu memang Alkitab yang salah satu yang paling tua Alkitabnya, yang dia langsung memberikan kode-kode. Ini kan ada H7812 G4352 ya. Oke, welcome, it's okay. Silakan dulu. Aku ambil alih tugas kalian. Berarti minggu depan kalian bertugas. Bayar utang. Ayo duduk. Ya, silakan. Maksud ya? Oke. Jadi proskuneo itu tadi kodenya G4352 ya. Jadi kalau di search di dalam Alkitab itu, maka dia muncul tadi 54 ayat atau sekitar 60 kali dia disebutkan ya. Jadi menyembah ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Bahkan kalau kita lihat pentingnya itu ya, ini yang bilang Yohanes 4 ayat 23 ini siapa ya? Kalau kita pernah baca lengkap ayatnya ya,
Maka itu yang menyatakan sendiri adalah Yesus. Ya, Yesus yang katakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Jadi bukan sekedar, dan ini yang satu kali dikatakan di Alkitab. Kalau dikatakan penyembah-penyembah yang benar itu satu kali di Alkitab. Ya, satu kali aja di Alkitab. Dan langsung yang menyatakan itu adalah Yesus. Entah kenapa begitu ya, tapi mungkin harus memang Yesus yang menyatakan itu. Karena apa? Nah, kalau kita lihat dia di dalam kata syaka dan proskuneo itu, arti katanya sih sederhana. Bersujud, ya kan? Membungkuk, itu menyembah. Memberi hormat, ya kan? Merendahkan diri, ya kan? Mengangkat tangan, tersungkur, atau seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, atau memberi persembahan dan hadiah. Kalau kita lihat dari kata ini ya gampanglah melakukannya. Siapa yang gak bisa bersujud? Ya enggak? Angkat tangan juga bisa kalian, cuma agak-agak malas aja kali ya kan. Tapi bukan berarti lalu kemudian orang yang waktu dia nyanyi nyembah Tuhan dan angkat tangan itu kemudian langsung disebut nanti sebagai penyembah yang benar. Ini aktivitas yang dikerjakan sejak daripada perjanjian lama. Bahkan ketika Yesus datang pun aktivitas ibadah itu ya seperti ini. Ya, ada bersujudnya, ya, ada yang memberi hormat kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sebab kita tahu bahwa Tuhan itu adalah jauh lebih tinggi daripada kita sebagai manusia. Amin. Nah, tapi apakah ketika kita lakukan ini maka Bapa Allah itu menemukan kamu sebagai penyembah yang benar? Itu pertanyaannya. Dengan kata lain, apakah ketika kemudian kita datang ke gereja, lalu itu buat kita jadi penyembah benar? Ketika kita rajin ikut doa malam, apakah itu kita penyembah yang benar? Atau mungkin pagi-pagi yang saat teduh, renungan, nyanyi gitu ya, itu menunjukkan kepada Bapa bahwa kita adalah penyembah benar. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 4:23, maka yang disebut di penyembah yang benar itu adalah penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh, pneuma, dan kebenaran, atau aletheia kata aslinya. Disebut roh itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat di dalam jiwa kita, atau bahasa lainnya lebih sederhana, alasannya kita nyembah itu apa? Nah, paham ya? Kenapa kita nyembah Tuhan? Kenapa kita bersujud? Kenapa kita membungkuk? Kenapa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kenapa kita kasih persembahan sama Tuhan? Kenapa kita beri hormat kepada Tuhan? Itu bicara tentang pneuma, roh kita. Itu berbicara tentang alasan kita. Nah, tanpa kita sadari, ada banyak, semoga di sini tidak ada banyak orang kemudian yang menyembah Tuhan, alasannya itu loh, bukan kepada yang dia sembah, tapi alasannya adalah kepentingan dirinya sendiri. Oh ya, saya nyembah Tuhan supaya Tuhan tolong saya. Bukan yang disembahnya, ya kan? Kan kita kalau menyembah sesuatu, kan yang dituju itu adalah harusnya kepada yang disembah. Nah, kita nyembah Tuhan, kita harus tanya sama diri kita, sebenarnya kepentingan siapa kita mau nyembah Tuhan? Kita nyimpan kepentingan gak waktu kita nyembah Tuhan? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Oh ya, supaya nanti Tuhan jawab doa saya. Oh ya, sekarang saya ada pergumulan yang berat, supaya Tuhan tolong saya. Oh iya, karena saya sekarang sedang kuliah, supaya nanti aku bisa lah cepet-cepet tamat kuliah.
Paham? Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, kita harus benar-benar hati-hati. Tanya pada diri kita sendiri, what is our reason? Apakah kita memang menyembah Tuhan karena alasannya itu adalah Tuhan itu, bukan kita? Kita harus berani bilang kayak si Sadrak, Mesak, dan Abednego kan? Sekalipun Allah yang kami sembah, yang sebenarnya dia sanggup untuk menjawab, menolong kami, melepaskan kami, tapi kalaupun Allah tidak melepaskan kami tetap akan menyembah Allah. Ini satu kriteria sebagai penyembah yang benar. Ya, jadi bukan mau kita naikin absen datang ke gereja, atau kita simpan banyak lagu-lagu rohani, lalu kemudian dengan lagu itu kita nyembah Tuhan. Bisa sekali. Tapi apakah itu membuat kita jadi penyembah yang benar? Jawabannya adalah belum tentu. Apa alasan saya? Nah, kalau dia lagi sakit terbaring, gimana mau membungkuk, gimana mau menunduk? Tidak bisa. Tapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pneuma kita, roh kita. Kenapa orang sakit nyembah Tuhan? Amin. Saya gagal, misalnya, saya sedang terpuruk. Apakah kemudian saya akan tetap menyembah Tuhan? Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, kepentingan saya atau memang semuanya untuk Tuhan. Kalau ada dalam pikiranku waktu aku terpuruk lalu aku menginginkan kemudian aku itu diubahkan Tuhan keadaanku, maka saya gagal sebagai penyembah yang benar. Atau kemudian kita bilang, ya kalau gitu semoga keadaan kita baik-baik saja. Di situ mungkin waktu yang tepat untuk menyembah Tuhan. Nah, belum tentu juga. Ada orang dalam keadaan baik-baik saja, dia bahkan takut keadaan baik-baik saja itu kemudian akan berubah. Dia punya jabatan, jangan-jangan nanti saya digeser sama orang misalnya. Jangan-jangan saya sekarang lagi di tempat yang nyaman bagi saya, lalu kemudian ada orang datang menggeser posisi saya. Atau hukum ya? Kuliah di hukum. Oh, mahasiswa baru. Astaga, aku pikir ada yang mau kelas lawyer. Siapa nama dia? Arman. Marga apa Arman? Hah? Bate. Sama kan ya? Ada yang mau? Oh, bukan. Ya, ini kakakmu. Karena dia Bate. Oke. Apa selamat datang bahasa Nias? Cuma tahu saugele. Terima kasih ya. Jauh. Jadi motivasi kita, nah itu ya, kita harus hati-hati. Jangan cepet-cepet mau nyembah Tuhan, tapi motivasinya salah. Apa yang kita kerjakan itu sia-sia saja, nggak ada artinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyembah Bapa di dalam kebenaran. Aletheia. Apa arti kebenaran? Kenyataan yang terlihat itu kemudian sesuai dengan penyembahan kita. Orang bisa lihat dirimu. Kalau tadi sebagai penyembah Bapa di dalam roh, yang bisa lihat itu cuma Bapa. Aku nggak bisa tahu kau benar nggak alasannya, kau benar nggak motivasi menyembah Tuhan. Bisa aja karena takut sampai Joseph. Enggak. Yang datang nih ya. Datang nih. Nanti supaya katanya sama Pak Joseph aman misalnya, contoh. Atau mungkin ya semoga Pak Joseph nanti nguji OSC. Nggak akan nguji OSC aku. Nggak sempat. Itu kabar baik itu. Ya kan. Aku tak akan pernah menguji OSC kalian. Tapi aku siap mengajar kalian. Ya kan. Tapi bukan berarti itu juga harus jadi alasan bagi kalian. Ketika kalian mau datang ke sini nyembah Tuhan, lalu kalian lihat pribadiku,
itu membuat kalian tidak akan bisa menjadi penyembah yang benar. Atau mungkin hari ini kita bisa nyembah Bapa, terus besok datang masalah, lari dari Tuhan. Itu pun motivasinya adalah motivasi yang salah. Sebab kita harus percaya, apapun keberadaan kita, apapun keadaan kita, motivasi yang terutama itu menyembah Bapa adalah Bapa itu sendiri, bukan kita. Alasannya harus Bapa, dan itu yang bisa lihat cuma Bapa di sorga. Kita bisa melakukan semua persiapan-persiapan sehingga orang lihat, benar tuh, wah si Pak Joseph itu penyembah yang benar. Dalam arti penyembah Bapa di dalam roh, gak ada yang bisa tahu. Tampilannya bisa sama. Amin. Tapi kalau nanti udah bicara tentang menyembah Bapa dalam kebenaran, nah ini baru kita nggak bisa nipu. Dan kebenaran ini bukan hanya ketika kita melakukan aktivitas mungkin di gereja. Oh, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, luar biasa, angkat tangan, tepuk tangan, Papa, melompat buat Tuhan. Itu cuma aktivitasnya, tapi itu tidak menganut nilai kebenaran di sana. Kebenaran itu berarti akan terlihat berupa ekspresi dari perkataan, bahkan dari perbuatan seorang penyembah. Dan itu bukan hanya ketika kita bilang aku lagi nyembah Tuhan. Tenang, kami lagi di gereja, kami lagi ibadah, kami lagi nyembah Tuhan. Sebab kalau hanya sebatas itu saja, ya enak banget lah. Kalau bisa buat jadwal tiap hari aja, jadwal penyembahan kepada Tuhan. Ya enggak? Sebelum kuliah nyembah Tuhan, di tengah kuliah nyembah Tuhan. Bukan itu. Aletheia di sini berarti kehidupan kita setiap saat. Apakah kita benar sebagai seorang penyembah Bapa? Amin. Bukan karena jago kuncinya, bukan karena ritmenya benar, bukan karena itu jago ngeritem. Apa yang bisa kita beri sama Tuhan? Bukan karena apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan lalu kita disebut menyembah Bapa di dalam kebenaran. Diri kita itu harus mencerminkan. Kebenaran itu adalah mencerminkan bagaimana Bapa yang kita sembah. Bisa ngerti? Kita nyembah Bapa yang mana nih? Bapa yang baik? Amin. Berarti kita harus baik. Kita menyembah Bapa yang murah hati. Amin. Berarti kita harus murah hati. Berarti kalau murah hati, uang kita hilang gimana? Ya murah hati lah. Anggaplah itu kemurahan hati. Ya, paham ya? Sebab kita punya Bapa yang murah hati. Mungkin satu saat kita sakit, badan kita lesu, lemah, kita tetap harus menyembah Bapa di dalam kebenaran. Apa kebenarannya? Apakah Bapa kemudian menginginkan begitu banyak keluhan-keluhan kita sampaikan kepada Bapa? Tuhan, sakit badanku, sakit. Sembuhkan aku. Kita bilang Bapa itu maha hadir, ya kan? Kalau Bapa maha hadir, Bapa hadir nggak lihat kita waktu sakit? Bahkan kemahahadirannya itu melampaui batas apapun juga, sampai dia tahu apa yang kita rasakan. Segala rasa sakit yang kita alami,
Kira-kira Bapak tahu nggak? Allah yang kita sembah tahu nggak? Tahu dong. Lalu ketika kita katakan kita menyembah Bapa, tiap hari kita mengeluh, aduh, 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 sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita bilang Bapa yang mengatur segala sesuatu, Bapa yang tahu apa yang terbaik. Amin. Siapa yang tahu yang terbaik? Bapa. Tapi waktu menghadapi masa-masa sulit, kita bilang, cepatlah lalukan masa sulit ini Bapa, sebab aku tidak tahan. Ya kan? Kayaknya aku mulai jenuh, aku mau menyerah. Kalau kita bilang dia Bapa yang mengerti, punya rancangan yang terbaik bagi kita, maka apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, berapa banyak kita mengerti bahwa itu adalah rancangan Tuhan. Amin. Yes. Maka menyembah Bapa di dalam kebenaran, apapun keadaan kita tetap harus mencerminkan keberadaan daripada Bapa. Hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Gak mungkin orang bisa lihat hadirat Tuhan lewat orang-orang yang wajahnya susah, berbeban berat, tak punya pengharapan. Pasti cuma dia bilang sama. Kalau susah sama. Ya kan? Sesama yang lagi nyusun KTI, ya kan? Kita tampilkan wajah yang tidak ada jalan keluar, padahal kita bilang Engkau Allah yang sanggup membuka jalan. Ya kan? Kalau udah nyanyi kita jago, dia buka jalan saat tiada jalan. Tapi waktu ketemu jalan buntu, kita bingung, kok nggak ada pintu. Kok bingung? Kan jawabannya gampang, karena Tuhan belum buka pintunya. Kita nggak ketemu nih, tiba-tiba diubah sesuatu misalnya. Kita bingung. Ya memang kita harus bingung. Yang bisa ngatasin itu cuma Tuhan, karena kita penyembah yang benar. Nah terus kalau memang belum ketemu pintu, kita mau ngapain? Paksa bongkar? Enggak dong. Tenang aja, doa, nyembah Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, ya kan? Tiba-tiba dikasih buku statistik Sudikdo. Ya baca buku statistiknya Pak. Nanti kalau udah kau baca, Tuhan kan tahu kita itu bisa ngerti atau enggak. Cuma Tuhan tuh perlu apa ya? Benar enggak kita itu hanya akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, gitu loh maksudnya. Apa mungkin Tuhan itu berkehendak ya? Oh ya. Kalau anak Tuhan dijadikan pintar tanpa membaca, gak mungkin berasa. Tuhan bisa kasih kepintaran, amin. Bisa. Tapi informasi yang harus diolah di kepala kita, mekanismenya nggak seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, aku rasa kita harus jadi kayak si Yusuf yang diberikan Tuhan diberikan Tuhan kemampuan mengetahui dan mengerti arti mimpi daripada si Firaun. Paham ya maksudnya? Tapi pertanyaannya, kita sanggup nggak? Mau nggak kita menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh si Yusuf? Itu gambarannya jelas. Apapun yang dihadapi, pikir aja. Dikhianati, it's okay.
Ada Yusuf membalas? Nggak ada. Ada Yusuf menjerit-jerit minta tolong? Nggak ada tuh. Di dalam sumur dia diam-diam aja, cuma berpikir, ya dimasukkan dalam sumur, ya sudahlah, gitu. Sebab pada akhirnya dia pun dikeluarkan bukan karena ada orang yang kemudian mendengarkan suara Yusuf kan? Bisa? Dia dikeluarkan kenapa? Karena Tuhan gerakkan hati saudaranya lagi. Bagus kita jual si Yusuf, baru diangkat. Bisa bayang? Kalau Yusuf menjerit-jerit, tolong, mungkin ada orang yang lewat. Ntar Yusuf diangkat. Tapi mau dibawa kemana Yusufnya? Gak tahu. Paling ya namanya orang minta tolong, dia apain coba? Dilepasin kan? Kalau udah diangkat kan? Kalau Yusuf dilepasin, kira-kira Yusuf kemana? Pulang. Kalau Yusuf pulang, jadi apa? Ya cuma jadi kayak gitulah. Karena Yusuf cuma bisa nyampe jadi Perdana Menteri kalau dia sampai di Mesir. Supaya dia nyampe di Mesir, dia harus ikut semua prosesnya karena dia nggak punya GPS. Bahkan Tuhan nggak pernah ngomong sama dia, lu bakal jadi Perdana Menteri. Ntar lu gua kirim ke Mesir. Nggak pernah ngomong tuh. Nggak pernah ngomong. Tapi Tuhan pakai semua kejadian-kejadian, semua orang-orang, semua siapapun yang diizinkan Tuhan bertemu dengan Yusuf untuk apa? Membawa dia sampai ke Mesir. Amin. Bahkan Yusuf harus masuk penjara karena kebenaran. Supaya apa? Supaya ketemu sama juru minum dan juru makan raja Firaun. Ya. Yang dijumpai Yusuf mana lebih banyak? Penderitaan kah? Atau hal yang dia rencanakan? Semuanya di luar daripada rencananya Yusuf. Satu-satunya penglihatan mimpi yang dikasih Tuhan hanya ketika dia cerita sama saudara-saudaranya. Aku bermimpi ada 13 bulir. Aku bulir yang di tengah. 12 lainnya menyembah kepadaku. Bulirku katanya. Ya enggak? Ngeri ya? Dan akibat itu pula lah akhirnya makin benci saudara-saudaranya. Yusuf ngomong cuma bilang, dia nggak tahu apa maknanya itu. Tapi ditangkap dengan cara yang sangat negatif oleh saudara-saudaranya. Menimbulkan apa? Rasa benci yang semakin mendalam. Berarti kalau ada orang yang benci kali sama kita, enggak apa-apa. Bilang sama Tuhan, Tuhan makasih. Sebab Yusuf bisa jadi Perdana Menteri karena ada saudara-saudara yang membenci dia. Amin. Maka penyembah yang menyembah Bapa di dalam kebenaran, dia harus terlihat seperti sebagaimana yang dia sembah. Tenang aja, tidak membalas. Dengan kata lain apa? Melakukan apa yang disenangi oleh yang kita sembah. Ya, kita nyembah Bapa, kita menghormati Bapa. Itu kata menyembah ya, menghormat. Tapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita orangnya gusar, menggerutu, khawatir, cemas, penuh ketakutan. Berarti dengan kata lain apa? Yang kita sembah pun kita percaya apa enggak? Enggak percaya. Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, berhenti hanya sampai di mulut kita. Ya, kalau kita hanya bilang Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat,
Waktu orang lakukan sesuatu sama kita yang jahat, ya nggak apa-apa, kan ada Bapa gitu. Kasih aja apa yang dia mau. Contoh jauh-jauh ya kan. Udah pulang dari sini terus kita mau dibegal orang gitu kan. Kasih aja ceritanya. Oke bang, belajar bang. Mau dia apa? Berarti udah itu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kok bisa gitu ya? Dalam kemungkinan sepersekian juta dari satu kejadian dalam perjalanan kehidupan kita harus ketemu sama pembegal. Ya, pembegal mungkin di Medan berapa? Bilanglah 100 orang. Penduduk Medan berapa? 10 juta. 1 juta atau 2 juta? Bilanglah 1 juta. Nanti 1 banding 10.000. Dari 10.000 kemungkinan orang yang kita jumpai gitu loh. Kan kecil kemungkinan jumpa pembegal. Jadi kalau kita jumpa pembegal, ya Bapa, ya kan? Aku berserah kepadamu. Menyembah Bapa di dalam kebenaran. Kalau kita bilang, aku punya Allah yang rancangannya yang terbaik. Yang merancang siapa? Kan Allah Bapa. Atau kemudian kita divonis satu penyakit yang berat, obatnya nggak ada. Datang dong nyembah Bapa di dalam kebenaran. Ya Bapa, kalau memang itu kehendak-Mu, jadilah padaku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun yang Tuhan mau kerjakan silakan. Mau Tuhan sembuhkan silakan, mau Tuhan nggak sembuhkan terserah Tuhan aja. Bisa ya, paham. Jadi bukan berapa sering kita ke gereja, berapa sering kita saat teduh pagi hari. Aku mau bilang gitu, jangan terjebak di situ. Jangan pikir karena kita rajin bangun pagi hari, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan mungkin kita baca Alkitab, kita hafal itu Alkitab, tapi kebenarannya nggak muncul dalam kehidupan kita. Kita bukan penyembah yang benar. Lebih bagus kita hafal satu ayat aja, tapi kita hidup di dalam ayat itu seperti Bapa yang kita sembah. Amin. Kita tuh lagu apa tadi itu? Lagu kita kan ya, kuasamu kan yang praise. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Ya majulah. Waktu dapat masalah, mundur. Kebenarannya mana? Kita buat iblis gemetar. Nyatanya aku gemetar. Paham? Kita bilang kita buat iblis gemetar, tapi yang gemetar itu adalah kita. Kita pikir dengan nyanyi lagu itu 1000 kali kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Terus 1000 kali aku nyanyikan. Maka aku jadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar sesuai. Kalau kau nyanyi, kita buat iblis gemetar, benarlah iblis yang gemetar, lihat kau. Kapan iblis gemetar? Waktu dia lihat kau tidak gemetar. Sebab tujuan iblis memang buat kamu gemetar. Amin. Jangan gemetar jumpa masalah, biasa aja. At least kita bisa bilang semuanya indah pada waktunya. Saya nggak tahu apa solusi dari ini, aku pun nggak tahu. Semua masalah yang Tuhan hadapi, hitung aja terserah Tuhan. Ku ingat aja, Yusuf pun harus melewati banyak masalah dan nggak pernah Yusuf itu berusaha lari dari masalah, atau bahkan nggak pernah Yusuf itu berusaha. Pernah sekali. Pada akhirnya mungkin Yusuf udah capek. Dia bilang sama juru minum, nanti kau ingat aku ya. Kalau kau udah kembali ke istana,
dia dilepaskan aku dari penjara ini. Nah, kita mencatat apa? Tuhan membuat si juru minum itu lupa sama Yusuf. Ya, sebab belum waktunya. Belum mimpi. Siapa belum mimpi? Si Raja Firaun belum mimpi. Tunggu mimpi dulu. 2 tahun lagi. Tapi Yusuf tetap setia di penjara. Yusuf tetap jadi orang yang mana? Orang baik. Dia orang baik. Maka kepala penjara pun sayang sama dia. Saking sayangnya sama dia gak dibelenggu. Dia dilepasin. Dia disuruh lagi balik. Kau jaga penjara ini. Wih. Awak di penjara tapi awak disuruh jaga penjara. Nah, itu perbedaannya. Sama kayak di rumah Potifar sebenarnya. Harusnya dia jadi budak. Tapi saking baiknya Yusuf. Kenapa Yusuf baik? Dia lakukan ini. Dia tahu dia punya Allah yang baik. Maka kita mencatat Tuhan selalu menyertai Yusuf. Mana mungkin Tuhan senang menyertai Yusuf kalau Yusufnya orang yang jahat, yang benar lah. Amin. Karena dia baik. Kapan dia disebut baik? Karena ketika keadaan tidak baik, dia tetap baik. Nah, paham ya? Ketika keadaan berat, sulit, Yusuf tetap baik. Ya Yusuf punya berjuta-juta alasan lah untuk kerja dengan bersungut-sungut mungkin di rumah Potifar. Aku bukan pengen di sini sebenarnya. Kalau bukan karena abang-abangku. Jangan ya bangku, jangan. Ya, dia nggak ingat itu kejahatan orang. Yang dia ingat dia punya bapak yang baik, bapak yang baik, bapak yang baik. Maka dia berlaku baik. Ya kan gitu. Kuliah sulit, tetap baik aja. Belajar dengan baik. Ada yang menghambat kau untuk jadi baik belajar. Ada yang menghambat kau untuk rajin membaca. Ada. Udah baca, udah belajar kemarin. Baca textbook. Kenapa nggak baca? Nggak punya textbook? Punya. Kau baca? Textbook ada nih. Kau baca? Udah, kau baca? Baca textbook? Belum. Nanti ke stop textbook. Baca. Begitu. Terus ada menghambat? Ada loh. Jangan kita sampai akhirnya kalah dengan iblis. Dibuatnya kita cari alasan. Udah capek aku, gak sanggup lagi membaca itu. Aku bahasa Inggris gak ngerti aku teks itu. Bahasa Inggris. Tapi kalau ditanya siapa mau jadi dokter yang berhasil, semua mau angkat tangan. Jangan-jangan kita pengen jadi dukun. Cuma disembur-sembur, bur sembuh. Ini air putih, sembuh. Dukun. Paham ya maksudnya ya? Ya pengetahuannya harus diisi toh. Isi beneran. Persoalan nanti sembuh atau tidak itu memang terserah Tuhan. Tapi aku belum pernah menemukan ketika aku mengandalkan Tuhan, lalu Tuhan bilang sama aku, Joseph kau gak usah belajar, tenang aku sembuhkan itu pasiennya. Enggak juga. Aku harus buka buku juga. Di dalam ketidaktahuanku, Tuhan ini apa ya? Aku berserah Tuhan, terserahmu. Tapi Tuhan kasih waktu. Aku cuma duduk gini. Ya, aku duduk, nggak apa-ngapain, pasien sakit. Tuhan sembuhkan pasien. Sembuhkan. Di hadapan ku ada tablet, ada internet, ada e-book. Sakit pasien, nggak tahu aku apa obatnya.
bukan menyembah Bapa dalam kebenaran. Tapi waktu buka, oh penyakit ini, wah patofisiologi ini, pas memang sakit dia gitu, susah nafas, karena paru-paru ini, ya, ujungnya obatnya belum ditemukan, baru berserah Bapa. Ya, amin. Baru Bapa lihat, oh ya, berarti kau Joseph tidak mengandalkan kekuatanmu. Ini jangan ujuk-ujuk jumpa masalah langsung nangis, Tuhan tolong, nangis terus kita gitu. Kita buat apa? Kebenarannya mana? Ya, bisa ya, paham ya. Nyembah Tuhan, yes, kita nyembah Tuhan. Motivasinya apa? Tadi ku bilang kalau kita datang sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, ternyata kita punya udang di balik bakwan. Contoh aku nyembah Tuhan supaya pasien-pasienku ditolong Tuhan. Aku dihadapkan dengan dua posisi loh. Aku pengen pasienku sembuh demi kepentingan si pasien atau demi kepentinganku. Karena aku bisa berpikir itu untuk ketenaranku. Wah, enggak. Tuhan langsung bilang, Joseph, kau nyembah aku, supaya kau tenar kan, supaya kau yang terkenal, kata Tuhan sama aku. Kita nangis nyembah Tuhan. Kenapa kita nangis? Sedih. Loh kenapa kau sedih? Karena masalah. Loh kenapa kalau masalah buat kau sedih? Berarti dirimu kan. Tapi kalau kau nangis, Tuhan, kok bisa Tuhan sayang kali sama aku? Gitu loh. Apa buktinya kata Tuhan? Ya Tuhan, Tuhan Yesus mati buat saya. Tuhan Yesus mengampuni saya. Engkau mengampuniku. Tapi aku tetap berdosa dan aku mau bertobat. Itu boleh kau nangis. Tapi kalau kau nangis karena masalah dan persoalanmu dan kau bawa itu dalam pujian penyembahan, gak laku buat Tuhan. Itu bukan penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi menyembah Bapa di dalam roh adalah untuk menyatakan kerinduan, kerelaan dan kesiapan kita untuk melakukan kehendak Bapa yang disembah. Motivasi kita adalah untuk kita mengejar Bapa, apa yang diinginkan oleh Bapa, gitu loh. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Bapa mau. Itu yang kita perjuangkan sampai Bapa itu rela mau menerima penyembahan kita. Bukan untuk mengadu atau mengeluh kepada Bapa, bahkan bukan untuk mengajari Bapa. Kita lupa, kita ajari Tuhan. Dengan apa? Dengan kau cerita semua masalahmu, kan kau ngajari Tuhan namanya. Ayo, siapa yang sering cerita masalah sama Tuhan? Gak usah sayang. Orang Tuhan udah tahu kok. Tuhan hadir gak dalam hidupmu? Hadir lah. Ngapain kita cerita? Aduh disakiti aku. Kan Tuhan tahu. Terus ya udah sakit, sakit. Udah gitu. Selanjutnya ya nyembah aja. Gak usah kait-kaitkan dengan yang sakit itu. Cukup kau fokus sama Tuhan. Nanti rasa sakitnya akan disembuhkan sama Tuhan. Amin. Tapi walaupun begitu, jangan juga jadi itu harapannya supaya sembuh dari rasa sakit. No. Tidak boleh ada sedikit pun kepentingan pribadi kita di dalam roh itu untuk menyembah Bapa. Ya, segala sesuatu yang tampak dalam kehidupan penyembah harus sesuai dengan keberadaan Bapa yang disembah. Ya, kita bicara, kita berkata-kata, kita berbuat yang baik saja. Itu kita menunjukkan Allah yang berkuasa loh. Lihat ya, ini sekarang masa ekonomi sulit. Benar ya? Tapi kalau orang lihat kita nggak pelit, kita nggak hitung-hitungan. Kalau sesuatu hilang dari hidup kita tetap memuji Tuhan, puji Tuhan. Itu baru kita akan orang lihat Bapa kita berkuasa. Ya, amen. Ada yang
Baru kehilangan lagi setelah si Angel. Laptop pecah ya kan. Tunjukkanlah kau punya Bapa yang berkuasa. Ceritanya gini beda. Puji Tuhan, LCD laptopku pecah. Terus kenapa? Kau ngerjain di mana? Di Asus Center. Asus Center kan? Asus Center itu punya pegawai nggak? Punya. Orang tuh dapat gaji nggak? Dari mana gajinya? Ya dari kau. Kan rusak laptop. Kalau nggak rusak laptopmu, dapat duit nggak orang itu? Enggak. Berarti Tuhan terima kasih kau izinkan aku jadi saluran berkah. Keren. Orang pun bilang, kok kau senang sih laptop nggak bisa? Ya kau jawab aja, karena aku punya Bapa yang selalu memelihara kehidupanku. Bukan karena laptopku nggak rusak-rusak, tapi karena rusak laptopku, Bapa membuktikan Dia adalah Allah yang memelihara manusia. Nggak mungkin kalau hanya pekerja di Asus sana. Berarti Bapa duluan memelihara saya. Sebab nggak mungkin juga ini pecah kalau Bapa nggak tahu kau punya duit yang banyak dan berlebih. Jadi kadang kalau Bapak menghadapi sesuatu, aku langsung menilai gini, pasti aku udah dinilai Tuhan terlalu pelit. Aku udah sering lupa memberi sama orang. Terpaksa Tuhan pakai cara yang agak-agak ganas ya kan? Mobil kita rusak atau ada yang hilang dari hidup kita, ya, Tuhan pakai itu. Maka aku bilang dulu waktu kuliah itu kok sering kali ban kita bocor. Pernah berturut 2 kali. Ya, saya mau marah gitu. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena asal udah bocor tetap ada uangnya. Bayar. Dan ku pelajari. Saking udah mumetnya mikirin bocor. Gini aku bilang sama Tuhan, hari ini aku gak ada uang di dompet. Udah kuisi minyakku, cukuplah itu hari ini Tuhan. Semuanya kuserahkan kepadamu Tuhan. Gak bocor banget. Hari demi hari berlalu, asal gak ada uang di dompet, gak bohong. Tapi waktu ku hitung, tahu aku uang berapa di dompet, udahlah. Kalau hanya tahu aku jumlahnya, tapi gak ku siapkan untuk memberi untuk orang. Nah, di situ entah ban bocor lah, entah kena hujan. Dulu kan belum bagus sekali itu busi-busi itu. Masuk lah, paksa dibuka sebentar, diembus-embus, bayar dulu 20.000, 30.000 ya. Itu dulu kuliah. Keluar uangnya. Tapi memang ada di dompet. Hanya lupa untuk menyisihkan. Maka sekarang aku belajar Tuhan. Enggak mau ku hitung berapa uangku sekarang. Kalau Tuhan mau gerakkan hatiku, ku lepaskan. Ada orang berutang, kan dia bayar. Ya sudah. Tuhan terima kasih. Itu uang Tuhan. Amin. Tenaga kita pun kayak gitu, kekuatan kita pun kayak gitu. Gak usah takut. Karena apa? Kita menyembah Bapa harus di dalam kebenaran. Cocokkan, sesuaikan dengan Bapa. Ya, apapun keadaan kita, mau yang lagi terpuruk, mau lagi setengah terpuruk, mau lagi diangkat Tuhan, semuanya itu sembahlah Bapa di dalam rohmu, dalam kebenaran. Motivasinya bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Kebenarannya adalah orang harus bisa lihat siapa yang kusembah. Kalau orang gak bisa lihat bahwa aku menyembah Bapa, berarti aku pembohong. Aku cuma jago ke gereja. Yes? Amen. Ya. Jadi mulai hari ini mulai tekadkan aja apa yang terjadi. Terjadilah.
Walaupun ada lagunya kan, entah siapa yang salah. Aku nggak urus, aku mau menyembah Tuhan. Gitu. Datang masalah, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap melakukan kebaikan, sebab Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Oke, sampai situ. Ada kira-kira yang mau sharing sesuatu? Atau ada yang sulit membuat kita tidak bisa melakukan ini? Ya, kita coba. Oh, aku nggak bisa Pak menyembah Bapa dalam roh. Aku nggak bisa menyembah Bapa dalam kebenaran. Sebab apa? Masih ada orang yang aku benci, masih ada orang yang aku dendam, masih ada orang yang aku belum bisa lepaskan dia dari pikiranku. Setiap hari Pak, terbayang-bayang dia terus Pak, saking jahatnya dia sama aku. Nah kalau kita bayangkan orang yang jahat di pikiran kita, jangan-jangan waktu kita nyembah Tuhan, yang kita bayangkan juga bukan Tuhan lah. Yang kita bayangkan orang yang jahat sama kita. Siapa nama si Bate? Arman ya, Arman?